Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, alhamdulillah tidak seperti biasanya hari Rabu kita berkumpul di majelis yang berbahagia ini. Yang ini seharusnya adalah waktunya Syaikhain Ustaz Abdul Aziz dengan Ustaz Ridwan. Insyaallah di malam hari ini jamaah sekalian, mohon Allah Subhanahu wa taala, kajian kita adalah kajian tematik sambut Ramadan. Karena kita sudah dekat dengan Ramadan, ya mungkin ya seperti kemarin sudah kita sampaikan di hari Selasa, sudah banyak pengajian Ramadan ya. Namun untuk di majelis ini di tabi'in sepertinya belum pernah membahas Ramadan, benar ya? Baik, insyaallah malam hari ini kita akan bahas secara ringkas berkaitan dengan masalah ya Ramadan ya. Jamaah sekalian maka Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pembahasan yang perlu kita bahas di dalam kajian kita di malam hari ini. Ada pembahasan, 4 pembahasan atau 5 pembahasan lah yang perlu kita bahas, yang kaitannya dengan perkara penting yang akan atau dan harus kita amalkan di dalam bulan Ramadan agar puasa kita itu menjadi puasa yang sempurna, agar kita keluar dari Ramadan benar-benar mendapatkan predikat takwa, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, yakni bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin sudah kita sampaikan, maka di sini juga perlu kita ulangi lagi. Kita masuk dalam bulan Ramadan berbekal apa kemarin? 3 perkara. Apa kemarin? Yang pertama, ilmu. Yang kedua ya dibuka kayak repean ini. Kalau repean belas. Yang kedua kemarin doa minta dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah taubat, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sekedar kita ngulangi apa yang telah kita sampaikan tadi malam di Jawi. Ya, kita mengawali dengan ilmu agar puasa kita dalam bulan Ramadan kita lakukan atas dasar ilmu, sehingga amal yang dilakukan dengan atas dasar ilmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan dijauhkan dari segala kesalahan, dijauhkan dari kekurangan, ya, dari kesalahan. Sehingga dengan ilmu kita tahu mana saja pembatal-pembatal puasa, lalu kita jauhi. Dengan ilmu kita tahu mana pembatal-pembatal pahala puasa, lalu kita jauhi. Maka tatkala seseorang misalkan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, bisa jadi dia melanggar pembatal-pembatal puasa sehingga batallah puasanya. Atau dia melanggar pembatal-pembatal pahala puasa sehingga dia puasa enggak dapat apa-apa. Tatkala dia beribadah tanpa dasar ilmu. Yang kedua, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di puasa nanti itu ya dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon taufik dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita menjalankannya. Dan yang terakhir adalah dengan beristighfar, banyak bertobat, mohon ampun kepada Allah di dalam puasa-puasa kita. Baik. Jemaah sekalian, kepada Allah Subhanahu wa taala ada 5 pembahasan yang kita bahas, dan itu semuanya diambil dari 5 hadis insyaallah pertemuan kita di malam hari ini. Yang pertama, kita bacakan hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum ramadhanu syahrun mubarakun, telah datang kepada kalian bulan yang diberkahi, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas kalian puasanya, yakni puasa pada bulan itu. Tuftahu fi abwabus sama, dibukakan padanya pintu-pintu langit. Wa tughlaqu fi abwabul jahim, ditutup di dalamnya pintu-pintu neraka jahanam, neraka jahim ditutup. Pintu-pintu surga berapa jumlahnya? 8. Pintu-pintu neraka 7. Semuanya ditutup pada Allah Subhanahu, semuanya ditutup. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dibelenggu padanya yakni setan-setan, ya, dibelenggu padanya setan-setan. Yakni kedurhakaan setan dibelenggu. Atau keterangan yang lain adalah punggawa-punggawanya syaitan, komandan-komandannya syaitan, pimpinan-pimpinannya syaitan dibelenggu. Kemudian lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin, milik Allah di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha, siapa yang diharamkan dari kebaikannya, faqad hurim, maka sungguh dia telah diharamkan. Kita perhatikan hadis ini jamaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, yaitu bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan berita gembira kepada para sahabat dengan datangnya bulan Ramadan. Maka kita pun bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Dan kita sampaikan kabar gembira ini kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Ya, bergembira dengan masuknya bulan Ramadan. Ya. Yang dengan masuknya bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Maka barang siapa di antara kalian melihat hilal Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa, ya. Yang puasa di dalam bulan Ramadan ini merupakan salah satu daripada rukun iman apa Islam? Islam, ya. Baik, itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, jamaah sekalian mengenai Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tadi itu menutup, disampaikan oleh Rasulullah SAW, menutup pintu-pintu neraka, membuka pintu-pintu surga. Itu maknanya adalah kita diperintahkan di dalam bulan Ramadan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuhnya. Itu adalah ibarah dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kebaikan dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala dan keburukan dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang yang memang membuka keburukan untuk dirinya sendiri. Ya.
Maka pada saat bulan Ramadan itu dianjurkan, diperintahkan agar kita semuanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuhnya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surganya. Bukan bermain-main, bukan berleha-leha, ya, menyia-nyiakan waktunya, menyia-nyiakan diri dan usianya. Ya, dalam hadis yang lainnya Nabi SAW menjelaskan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah, gitu ya. Jika datang Ramadan dibuka pintu-pintu surga. Dalam redaksi yang lainnya dikatakan idza kana Ramadan futihat abwabur rahmah wa ghulqat abwabu jahannam wa sulsilati syayatin. Jika datang Ramadan dibuka pintu-pintu rahmah, ditutup pintu-pintu jahannam dan disulsilat asyayatin, yakni dibelenggu syaitan, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ya Mas kalian ilmukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang berikutnya, faedah yang ketiga dari hadis itu, hadis tadi itu menunjukkan bahwasanya kita wajib untuk waspada terhadap dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Ditutup pintu-pintu neraka. Maka faedahnya di sana kita harus waspada dari segala macam kemaksiatan-kemaksiatan yang menjerumuskan diri ke dalam neraka. Ya, waspada di sana. Jangan sampai melakukannya. Kenapa? Karena itu adalah waktu yang agung, waktu yang mulia. Bulan yang agung, bulan yang mulia, kebaikan dilipat gandakan, kemaksiatan ya sama, dosanya dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak sama orang nyolong di bulan Ramadan dengan orang nyolong di luar Ramadan. Sebagaimana orang berbuat kebaikan dalam bulan Ramadan tidak sama dengan orang berbuat kebaikan di luar Ramadan. Maka waspada, hati-hati. Ya, dan mas sekalian Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam kemaksiatan dan dosa-dosa di dalam bulan Ramadan. Gitu ya. Waspada, hati-hati. Ya, di samping di situ dosanya berlipat, kemudian juga itu akan merusak puasa. Itu akan merusak puasa. Baik. Kemudian faedah yang keempat dari hadis ini, yaitu bahwasanya kita diperintahkan untuk bersungguh-sungguh mencari malam Lailatul Qadar. Bersungguh-sungguh mencari malam Lailatul Qadar itu gak iso ditep. Napa ditep? Dicing. Sungguh ae 10 akhir kait. Napa? Bersungguh-sungguh gak iso. Tidak bisa. Ya, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala dicenge engko ae 10 akhir saiki 20 yang pertama santai. Nanti 10 akhir sing berat diceng. Ditambahi maneh sing ganjil-ganjil tok. Ditambahi maneh wis ganjil 17 tok. Nah, gitu ya. Alamat kauleh. Ya. Semacam itu alamat ada apa kalau seperti itu? Bisa jadi waktunya turun dibuat tidur sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ya. Nah, kalau seseorang melakukan seperti itu. Jadi itu didapat bagaimana dengan kita persiapkan dari awal. Ya, Mas sekalian Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejak malam pertama dari bulan Ramadan kita sudah bersiap-siap untuk mencari Lailatul Qadar. Persiapkan diri kita sejak awal. Gitu ya, agar nanti 10 hari yang terakhir malam Lailatul Qadar kita siap dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan nunggu nanti aja. Begitu nanti aja wae dere turu. Kan gitu ya. Allah Subhanahu wa taala tahu mana di antara hambanya yang berhak mendapatkan Lailatul Qadar dan mana yang tidak berhak. Gitu ya. Jadi kalau kita pengen berhak dijadikan termasuk orang yang berhak mendapatkan Lailatul Qadar, sudah sejak awal kita sudah berupaya dan berusaha untuk mendapatkannya, biar kita digolongkan sama Allah Subhanahu wa taala iki hambaku sing berhak iki. Ya gak turu wae. Dari awal Ramadan 20 dino turu wae marang dari Lailatul Qadar. Kira-kira pantas enggak kira-kira? Si enak ya. Jadi kita siapkan diri kita sejak awal. Ya jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Dan malam pertama, malam Ramadan kapan? Ya, pada saat matahari terbenam malam 1 Ramadan, kan itu ya. Itu sudah masuk
Ramadan. Itu sudah masuk malam Ramadan. Itu sudah mulai pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu maghrib tenggelam matahari pada malam 1 Ramadan, maka sudah itu dimulai. Ya, maka jangan sia-siakan malam-malam itu. Ya, sudah gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, gunakan waktunya untuk qiraatul Quran dan seterusnya. Ya, itu sudah masuk malam Ramadan. Ya, sudah. Ya, kita mulai meningkatkan seluruh amal-amal kita ya, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Agar nanti kita digolongkan termasuk golongan orang-orang yang berhak mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, demikian jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan hadis yang kedua. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, qala, dia berkata, tara innasu al-hilala, manusia saling melihat hilal. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun kabarkan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anni ra'aituhu, bahwasanya aku melihatnya, fasamahu, lalu beliau berpuasa, wa amara an-nasa bisiyami, lalu Nabi pun memerintahkan manusia untuk berpuasa. Ya, maka jamaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan faedah kepada kita. Yang pertama, bahwasanya masuknya Ramadan itu adalah dengan melihat hilal. Dengan melihat hilal. Ya, adapun cara hisab itu hanya digunakan untuk memudahkan kapan melihat hilal. Tapi penentuan pokoknya nanti itu finishnya adalah didelok apa ora, kelihatan atau tidak. Seperti kalau di negeri kita metode hisab ada dua. Yang pertama adalah dengan wujudul hilal, yang kedua dengan imkaniyatur ru'yah. Kalau imkaniyatur ru'yah yang dipakai oleh pemerintah dan saudara-saudara kita di Nahdlatul Ulama, kalau wujudul hilal dipakai oleh saudara kita di Muhammadiyah. Kalau wujudul hilal pokoknya dihitung tanggal 1 wis poso. Kalau imkaniyatur ru'yah iya, hitungan tanggal 1, memungkinkan dilihat atau tidak. Kemudian ditentukan derajatnya, lalu dipraktekkan dengan lapangan benar-benar bisa dilihat atau tidak. Kalau tidak bisa dilihat, maka itu tanggal 30. Kalau bisa dilihat berarti tanggal 1. Nah, dan inilah yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Nabi bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihatnya, dan berpuasalah kalian karena berbukalah kalian karena melihatnya. Ini melihat hilal. Ya, demikian jamaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala sudah dipastikan hilal terlihat atau tidak terlihat dengan menggenapkan Sya'ban menjadi 30, maka kita diwajibkan puasa. Nah, pada saat kita berpuasa itu hendaknya kita, ini faedah yang pertama atau faedah yang kedua, hendaknya kita berpuasa karena iman dan mencari pahala. Iman bahwasanya puasa Ramadan ini diwajibkan, kemudian ihtisab mencari pahala dengannya. Ya, ikhlas di dalam melakukannya, mencari pahala, berharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan keutamaan hadis man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka diampuni untuknya apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Demikian jamaah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya, imanan wa ihtisaban. Karena iman dan mencari pahala, hati-hati dengan puasanya orang yang riya. Hati-hati puasa, ya, hati-hati riya terhadap puasa. Tapi puasa itu adalah amal yang mungkin paling sedikit riyanya. Puasa Ramadan ya, paling sedikit riyanya. Kenapa? Kabeh padha poso. Apa nek diriyai kan gitu ya. Kon poso aku poso, apa nek diriyai ya? Kabeh padha poso. Jadi puasa Ramadan ini adalah puasa yang paling sedikit riyanya. Yang paling sedikit riyanya.
Kecuali kalau puasa sunnah, maka di sana disisipkan riya ya, di dalam diri kita. Tapi kalau puasa Ramadan semuanya pada puasa, maka tidak ada riya di sana. Ya, makanya di sana disebutkan tadi awal ya illa siyam illa shaum fa innahu li, karena puasa itu untukku. Ya, manusia dalam puasa Ramadan benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala ya, tidak riya. Bahkan mungkin yang riya itu yang buka gitu ya. Mokel di pinggir-pinggir rembong, warung setengah badan itu. Warung setengah badannya sikile tok sing ketok. Nah, itu mereka riya. Riya dengan berbuka, maksiatnya ya, maksiat terang-terang kalau lihat itu namanya mujaharah. Ya mujaharah. Terang-terangan dengan berbuat maksiat. Maka dosa seperti itu kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umat itu akan diampuni kecuali mujahirin, yakni orang-orang yang terang-terangan dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya, jamaah sekalian maka Allah Subhanahu wa taala tatkala kita berpuasa hendaknya menjauhi segala pembatal puasa. Napa mawon pembatal puasa? Satu, makan, minum dan yang semisal dengan makan dan minum. Napa sing semisal dengan makan dan minum? Infus. Apaan barang ya? Ngeriki betul-betul sing ahli hisab insyaallah ya. Nggak sing rokok. Ahli hisab rokok. Kemudian makan dan minum ya dengan sengaja dan segala perkara yang semakna dengan makan dan minum. Ya, misalkan suntik vitamin, infus, ya, donor darah. Ini donor darah itu transfusi darah. Maka itu membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Kemudian jima ya jelas. Ya, jima jelas. Dengan sengaja. Maksud iso enggak dengan sengaja. Baik. Kemudian mengeluarkan mani dengan sengaja. Ya, dengan sengaja. Ya. Kemudian juga jamaah sekalian dilakukan Allah Subhanahu wa taala muntah dengan sengaja. Ya, muntah dengan sengaja. Maka itu adalah pembatal-pembatal dosa, maka kita harus meninggalkannya. Ya, jangan sampai melakukannya. Kemudian juga menjauhi segala perkara yang membatalkan pahala puasa. Tadi sudah kita sebutkan di awal. Man lam yada' qaula zur wal 'amal bi falaysa lillahi hajah fi ay yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh dengan dia meninggalkan makan dan minumnya. Enggak butuh. Batal apa? Pahala puasanya, dia hanya mendapatkan apa? Lapar dan dahaga saja. Demikian jemaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, tatkala kita berpuasa hendaknya meniatkannya di malam hari. Jadi niat puasa fardu biasa itu di malam hari. Maksudnya malam hari itu sebelum fajar. Ya, dilakukan setiap hari. Ini jumhur ulama seperti itu. Sekalipun ada pendapat yang lain, ya boleh juga meniatkannya sejak awal Ramadan. Aku niat puasa Ramadan sebulan penuh. Guys, enggak ngulang-ulang mana. Niat puasa Ramadan sebulan penuh. Tapi afdolnya adalah diulangi tiap malam. Diulangi tiap malam. Besok aku niat azam dalam hati niat puasa Ramadan. Ya, dan bangun tidur lalu makan sahur itu namanya niat sudah. Terus apa niatnya mangan sahur? Niat sarapan apa niat poso? Poso. Itu sudah cukup ya. Bangun tidur, makan sahur itu sudah niat puasa ya. Jadi jangan sampai tidak berniat. Malam yubayyiti siyama qabla al-fajri fala siyamalah. Siapa yang tidak memalamkan, menjadikan malam, menginapkan di malam hari puasa niatnya, maka tidak ada puasa baginya. Ya, demikian jemaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam
bersabda dari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha hujuratan. Beliau itu memasang bilik, bikin kayak semacam kemah gitu di masjid. Mungkin enggak ya dari jerami di dalam bulan Ramadan. Fasalla biha fiha layali, dan beliau kemudian sholat di dalamnya beberapa malam. Fasalla bi sholati nasu min ashabi, kemudian sholat dengan sholat beliau sejumlah para sahabatnya. Falamma alima bihim ja'ala yaqudu, maka tatkala Nabi mengetahui keadaan mereka para sahabat yang sholat di belakang beliau, tidak mengikuti sholat beliau, maka beliau pun duduk. Lalu beliau keluar menemui mereka seraya berkata, qad araftu alladhi ra'aitu min sani'ikum, aku tahu apa yang kalian berbuat. Dan Nabi diam saja, cuma duduk kemudian. Itu menunjukkan isyarat bolehnya sholat berjamaah untuk qiyamul lail. Hadis ini menunjukkan itu bolehnya. Hadis ini belum masyru'nya, gitu ya. Ini menunjukkan akan kebolehannya. Baik. Berarti di sini hadis ini bisa kita pahami di dalam bulan Ramadan maka sholat malamnya adalah berjamaah. Ya. Maka dari hadis ini kita ambil faedah. Yang pertama, kita harus perhatian dengan malam-malam Ramadan. Perhatian malam-malam Ramadan itu adalah dengan ibadah, dengan qiraatul Quran maupun dengan qiyam Ramadan, dengan membaca Al-Quran dan juga dengan sholat malam. Yang sholat malam yang kemudian sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin semuanya, sholat malamnya dilakukan di awal malam setelah sholat Isya, lalu langsung qiyam Ramadan, sholat taraweh. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan keutamaan, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka diampuni untuknya apa yang telah berlalu dari dosanya. Ya, demikian jemaah sekalian dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tarawih itu hukumnya sunnah atau wajib? Sunnah. Kalau seseorang meninggalkannya, apa konsekuensinya? Apa konsekuensinya? Enggak dihukum. Itu ingat, selalu itu diingat ya. Ojo ngomong gak popo, tapi enggak dihukum. Ya, kalau kita membahas usul fikihnya tentang sunnah itu apa? Ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Perkara yang pelakunya diberi pahala, orang yang meninggalkannya enggak dihukum. Jadi sunnah itu orang yang meninggalkannya enggak dihukum. Berarti apa? Salah atau benar? Salah. Dia melakukan kesalahan, salah. Orang enggak Ramadan, enggak sholat tarawih itu salah. Cuma di sepuro, cuma di sepuro, salah tapi di sepuro itu gak apa-apa loh. Bahasa harus dirubah, gak apa-apa gak sholat tarawih, wong sunnah, keliru. Yang bener gak dihukum wong gak sholat tarawih itu. Jadi penekanan kalau meninggalkannya itu adalah perbuatan yang salah. Ya. Namun kesalahannya itu dimaafkan, nggak dihukum. Ya, demikian ya mas sekalian. Maka Allah Subhanahu wa taala. Terus kesalahannya di mana? Kok sampai nggak dihukum itu? Kesalahannya di mana? Kok dikatakan salah, dimaafkan, nggak dihukum? Mana kesalahannya? Letaknya mana kesalahannya? Halo? Tidak mengikuti Nabi, tidak menjalankan sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu salah. Jadi orang tidak mengamalkan sunnah Nabi itu salah. Ya jemaah sekalian Allah Subhanahu Wa Taala, ya itu salah. Ya. Baik. Kemudian
tatkala kita sholat bersama dengan imam, ya, maka itu adalah dianjurkan. Sebagaimana kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam ke-23, malam 25 dan malam 27 beliau berdiri sholat mengimami para sahabat. Pada malam 23 sampai di awal malam, sampai sepertiga malam yang pertama selesai. Sepertiga malam yang pertama. Pada malam yang ke-25 sampai separuh malam, sepertiga malam yang akhir. Pada malam yang ke-27 sampai hampir subuh, mulai isya sampai hampir subuh. Itu sholat, mana sholat malamnya Nabi, sholat tarawihnya Nabi dengan para sahabatnya. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Sholat bersama dengan imam sampai selesai. Sak witir-witire selesai. Jadi imam ojo ditinggal. Imam jangan ditinggal. Sak witir-witirnya. Jangan alasan, dulu kemarin sudah kita sebutkan, dengan alasan nanti tanduk, nanti embo, enggak usah. Enggak usahnya itu jangan ditinggalkan nih imam. Nanti tanduk lagi, embo lagi, berapapun rakaat yang kita inginkan tanpa ditutup dengan witir. Kenapa? Karena hadis Abu Dzar, riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i, innar rajul idza shalla ma'al imami hatta yansarifa khusiba lahu qiyamul lailah. Sesungguhnya seorang jika dia sholat bersama dengan imam sampai selesai, ditulis untuknya sholat sepanjang malam. Kan utama ya. Ya, dalam hadis yang lainnya, man shalla ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat bersama dengan imam sampai selesai, maka ditulis untuknya sholat sepanjang malam. Jadi jangan ditinggal. Jangan ditinggal imamnya. Hatta jika seandainya imam itu sholat misalkan lebih dari 11 rakaat, imamnya 23, ya enten sampai 23 ojo 8 boleh. Iku sunahe sapa? Imam ditinggal 8 marang boleh. Karena sunahe blas. Niru sapa? Karena kak niru sapa? Niru awake dhewe. Gitu ya. Iku gawe mazhab anyar. Ya, mazhabe dhewe. Ya, imam ditinggal, ya imam itu likur mau likur apa 8 ae ditinggal. Iku gawe mazhab dhewe. Kecuali sampean ono perlu. Jenenge salat sunnah kan enggak maksa ya. Mau terus monggo, gak terus ya monggo. Ini ya. Tapi kalau alasannya keliru, tidak syar'i, maka itu bikin mazhab baru. Ya. Demikian jamaah sekalian, menurut Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi itu asal sholatnya tumanina. Lek sholat tumanina lek rakaat tinggalan weh, gak tumanina lek rakaat tinggalan. Ngapain sholat di belakang orang yang gak tumanina? Gitu ya, sholat Allahu Akbar. Malah pasti kan durung mari. Rokok seket sup sampai Allah Hamidah wis melayu wae pelenting gitu ya. Buat apa salat di belakang imam yang seperti itu? Ndak sah. Cari masjid lain. Kalau ternyata tidak tumanina. Intinya di sini adalah tumanina. Kalau masalah jumlah rakaat karepe wis apa jare imam manut. Imame 23 melok, imame 11 melok, imame 49 gak tumon di gini. Ya, di Indonesia 23 atau 11 sudah terserah imamnya manut apa cari imamnya. Yang penting tumanina ya. Kalau nggak tumanina ditinggal aja, cari yang lain. Lebih baik sholat sendiri kan itu ya, daripada sholat bersama dengan imam tapi tidak tumanina. Baik, kita lanjutkan jamaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala sholat tarawih, ingat sholat tarawih itu sholat sunnah, berbeda dengan sholat wajib. Kalau sholat wajib, ya itu ada keterkaitan antara peringanan bacaan makmum, bacaan imam. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya. Idza amma ahadukum, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang di antara kalian imami manusia,
falyukhaffif, maka ringankanlah. Fa inna fihi mudda'ifa was-saqima wa dzal hajah. Atau kama qala Nabi. Karena di tengah-tengah mereka ada yang sakit, ya, ada anak-anak, ada orang yang memiliki hajat, ya, ada yang sepuh dan seterusnya. Itu berlaku untuk sholat wajib. Tapi kalau sholat sunnah, ya sabar di belakang imam. Sebagaimana para sahabat sabar di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sabar, ya sabar. Di samping juga itu sholat kan sukarela. Mau suka monggo, gak rela yo monggo. Suka rela ikut silakan, ndak suka gak rela ya mulia. Ini namanya sholat sunnah, ya sholat tarawih. Dan juga tidak ada di sana syarat untuk berdiri. Capek berdiri imam suwe gak lungguh-lungguh ya lungguh. Pokok gak izin ya kan? Lungguh, ada apa-apa, duduk gitu ya. Nanti imamnya kira-kira katanya rukuk, ngadeg maneh, kemudian dia ikut rukuk, boleh, gak ada masalah gitu ya. Ya. Demikian jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Ini kita perhatikan, kita mencontoh bagaimana salatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menambah salat beliau di dalam maupun di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Tapi ingat, tidak cukup itu saja. Beliau mengatakan, kata Ibunda Aisyah, yusolli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihin. Beliau sholat 4 rakaat, ini 2 salam dan jangan kamu tanya bagusnya dan panjangnya. Bukan hanya sekedar 11-nya lah ya, bagusnya dan panjangnya, gitu ya. Lalu beliau sholat lagi 4 rakaat, 2 kali salam, 2 kali salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jangan kamu tanya bagus dan panjangnya. Panjang dan mas sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sholat 3 rakaat. Di sini ada riwayat 3 langsung atau 2-1, nggak ada masalah ya di dalamnya. Jadi kita ya seperti itu, ya berupaya ya nggak mungkin lah ya seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dari isya sampai fajar itu mungkin kira-kira, golek imam sing mampu loh kau nopo meneh makmum. Ya, kalau imam yang mampu lah sih turun, itu kau nak mungkin gitu ya, pemenang makmum ya. Ya sudah lah, sholat yang biasa. Ya, misalkan kalau di tempat kita ini, di musola kita ini paling suwe ya, apa? 1 halaman. Paling suwe satu halaman kan gitu ya. Ini mana? 1 halaman. Ya. Jadi 1 halaman per rakaatnya. Sehingga nanti tatkala 10 rakaat jadinya berapa? Setengah juz. Cuman setengah juz. Ya, itu yang dibaca di musola kita ini. Gitu ya. Ya sabar di belakangnya. Ya, sabar di belakangnya. Yang berharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena adalah bulan Ramadan, ya. Bulan Ramadan kita gunakan untuk sholat, qiyam dan lain sebagainya. Karena belum tentu kalau kita sholat di rumah kemudian bisa panjang seperti kita sholat di masjid. Belum tentu. Semangatnya beda. Oleh karena itulah tadi itu ada pertanyaan disampaikan sudah selesai tapi baru datang waktu pengajian di sini tadi itu ya. Waktu live tadi di sini pertanyaan tentang wanita, ya lebih afdal mana dia sholatnya di rumah atau di masjid? Maka jawabannya secara umum sholatnya wanita baik itu tarawih atau bukan tarawih afdalnya di rumah, asal kualitasnya lebih baik daripada di masjid. Tapi kalau kualitasnya jelek di rumahnya ya mending nang masjid. Ya, mas sekalian menurut Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan sebentar. Ada 2 poin yang perlu kita sampaikan. Yang kedua,
Yang keempat berkaitan dengan buka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkaitan dengan berbukanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini ada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dia berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasa berbuka dengan beberapa butir kurma segar. Qabla an yusalliya, sebelum beliau salat. Sebelum beliau salat. Perhatikan, berbuka beberapa butir kurma segar sebelum salat. Berarti sebelum sholat itu makannya makan berat atau makan ringan? Berat atau ringan? Ringan. Rutobat, beberapa butir kurma segar. Lalu sholat, gitu ya. Lalu sholat. Ini sunnah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekedar takjilan membatalkan puasa. Membatalkan puasa lalu berangkat ke masjid. Ya, jamaah sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fa illam takun rutabatun, kalau enggak ada kurma-kurma segar, fa'ala tamarat, maka kurma-kurma kering. Fa illam takun, kalau enggak ada hasahasawatin min ma, maka meneguk beberapa tegukan air. Ya. Maka di sini hendaknya di rumah kita siapkan kurma, itu sunnah. Kalau enggak ada yang beli. Itu uku. Jadi ya, nah untuk gratisan didumi lek ana ya tuku dhewe kan ngoten nggih. Nah, ini sunnah, boleh ganjaran kok gratisan to. Ngoten ya. Jadi beli misalkan 1 dus ya 10 kilo pil organik. Kamera totolan nggih sekitar ngoten nggih. Nah, itu di dalam rangka untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu adalah sunnah, dan tatkala kita melakukannya berpahala, ya, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian, nah ini juga perlu ada peringatan di sini. Faedah yang kita ambil dari hadis ini yang pertama tadi itu berbuka sunnahnya dengan rutab, kalau nggak ada dengan tamar, kalau nggak ada baru dengan air. Ya, itu sunnahnya demikian, ya. Kemudian, tatkala kita berdoa, poin yang kedua, jangan lupa berdoa tatkala berbuka. Kenapa dongane? Zaballahu mau wa batalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Ya, dan sebelum berbuka tadi itu doa-doa kita mustajab. Jadi sebelum berbuka kita berdoa. Ya, berdoa apa? Doa hajat apa? Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hadis salatu da'awatin la turad. Ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah as-shaim hatta yuftir. Doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi perbanyaklah berbuka. Berdoa. Keliru ya. Baik. Kemudian segera berbuka. Kalau memang sudah masuk waktu maghrib, segera berbuka, jangan ditunda. Ya, segera berbuka ya, dimaksud itu sekedar membatalkan puasa. Gitu ya. Jadi kalau ada kurma, nggak ada air putih ya nopo ikan kabeh wis dalam perjalanan ya jempoli sepen. Niat membatalkan puasa ya, niat membatalkan puasa ya. Sudah karena mana kok ingat ya, mandek gak iso nang dokter gak iso tuku karena mana sudah diniatkan batalkan puasanya. Puasa kena dimut. Dimut ya. Ya, kita niatkan untuk membatalkan puasa sih segera. Nabi SAW mengatakan la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Ya, dan intinya manusia itu berada dalam kebaikan selagi mereka mensegerakan berbuka. Ingat, mensegerakan berbuka tadi itu segera berbuka sedikit kemudian sholat. Jangan sampai alasan lapo sampean bendino kok masbuk kae ya buka dhisik. Keliru ta bener? Keliru. Bendino masbuk alasannya buka gitu ya. Dia dari tanpa masbuk dengan alasan langsung buka berat. Keliru. Lek sepisan gitu ya. Gak apa-apa. Iki makfu sepisan paling sik awal-awal ngono sik lemes awake ya. Rong dino telung dino pancet ae. Ya ini keliru jamaah sekalian kalau Allah Subhanahu wa taala keliru. Ya, itu keliru kalau seperti itu. Ya dengan alasan apa jenenge buka terus
lalu ketinggalan sholat berjamaah, maka kita harus menggabungkan dua hal. Kita harus termasuk golongan orang yang mensegerakan berbuka, tapi yoga ketinggalan sholat jamaah maghrib. Gabungkan dua-duanya, jangan sampai salah satunya tok, gitu ya. Termasuk golongan orang yang mensegerakan berbuka, tapi selalu carry sholat maghrib. Keliru tak benar? Keliru. Ya, jadi gabungkan dua hal itu. Ya, jamaah sekalian Allah Subhanahu Wa Taala. Loh, bagaimana dengan hadis? La salata bihadrati ta'am wala wa yudafi'ul akhbathan. Tidak ada salat dengan hadirnya makanan dan menahan buang air besar dan air kecil. Bagaimana dengan itu? Kan berarti harus didahulukan makannya. Gimana? Kita jawab, sing poso gak sampean tok. Gitu ya. Sing poso gak sampean tok. Sing butuh mangan gak sampean. Gak sampean tok, kan gitu ya. Sejak zaman Nabi, para sahabat mereka puasa. Tak kira berbuka mereka butuh mangan nggak? Butuh. Tapi mereka apa? Langsung makan berat atau makan ringan? Ringan. Contoh mereka. Contoh Nabi dan para sahabatnya, gitu ya. Yang menghalangi kita mencontoh mereka nafsu. Ini beda. Ini beda. Ini puasa. Ya, dan mas sekalian Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kecuali kalau bener-bener sikile ngejer gak kuat lemes gitu ya, wes kudu buka ya buka, itu udur maneh namanya, itu udur sikile ngejer gak kuat ya, wes ngene tentangane gara-gara kelaparan ya. Tapi biasanya kita pengalaman selama ini nggak pernah tuh puasa kelaparan. Pernah? Ono wong poso kelaparan keluwen wonten? Biasa gak ya. Pengalaman ya, nggak pernah ini merasa kelaparan keluwen koyok waktu kelaparan pada saat nggak puasa. Beda loh ya. Kalau nanti singen waktu kerja dan fit niku tahu keluwen nawoman sampai munggah niku ngejar gak kuat ceresre. Tak mangan di sini. Ya, tapi itu nggak pernah dialami pada saat puasa, nggak pernah. Kenapa? Keberkahan puasa. Itu ya, beda luwine wong poso ambek luwine wong keluwen. Ya, kan nanti ini pengalaman nih. Semua kita pasti mengiyakan, gitu ya. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan beberapa butir kurma dimakan itu sudah cukup. Yang membuat kita makan terus itu nafsu sebenarnya. Ya itu nafsu. Seandainya kita makan berbutir kurma cukup, atau kalau misalkan tidak ada kurma air putih lalu kolok sak napa? Ember. Ya, kalau sak mangkok atau dapat sak gelas cukup, berangkat nang masjid cukup, itu sudah. Nanti habis sholat maghrib pulang. Itu pengalaman kita cukup. Nggak kepikiran kok. Ya, nggak kepikiran. Kenapa? Karena sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala, lis-shaimi farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi. Bagi orang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Bahagia pada saat berbuka, bahagia pada saat bertemu dengan Rabbnya. Bisaumi, dengan membawa pahala puasanya. Gitu ya. Jadi jangan sampai menjadi golongan orang yang mensegerakan berbuka tapi mengakhirkan sholat maghrib. Jadilah orang yang mensegerakan berbuka dan juga mensegerakan sholat. Ya, demikian. Seperti itu ya jamaah sekalian Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang berikutnya, usahakan kita memberi buka kepada orang yang puasa. Kalau bisa tiap hari. Kalau bisa tiap hari. Kenapa? Dengan kita memberi buka orang berpuasa, kita mendapatkan pahala puasa mereka. Kita mendapatkan pahala puasa mereka. Sekalipun dengan segelas air dapat pahala puasanya, gitu ya, dapat pahala puasanya. Apakah dengan kue, dengan macam-macam, dengan kita memberi mereka makanan lalu mereka berbuka puasa dengan makanan kita mendapatkan pahala puasa mereka. Ya, tidak akan sia-sia, gitu ya. Jadi kalau di sini kan sudah ada jadwalnya ya, tapi terus ditempel lagi ya. Jadi itu 1 bulan penuh sudah ada jadwalnya. Tapi itu juga tidak menutup kemungkinan bagi yang nggak dijadwal kemudian ngirim ya nggak apa. Yang penting nggak kosong menaik ya.
Jadi aku pengen ya kirim, nggak ada masalah. Jadwal itu nggak mengikat kan itu ya. Jadwal nggak mengikat. Pengen bendina ngirim ya nggak masalah. Kirimin aja. Ente. Aja ada mesti ente insyaallah ya. Kantek waktu buka mari traweh lebar. Baik. Kita lanjutkan sama sekalian menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini poin yang kelima insyaallah. 5 apa yang dijanjikan ada 5 perkara ya. Sebenarnya ada 30 perkara. Ada 5 perkara. Tentang masalah sahur sekarang. Ini kan penting ya, buka wis, sahur wis, qiyam Ramadan, tarawih wis. Ini perkara-perkara yang penting. Yaitu tentang makan sahur. Jangan sampai tidak sahur. Dan kalau ada syariat buka bersama, maka sebenarnya ada syariat juga sahur bersama. Ya kalau buka bersama mungkin golek dalil kalau nggih turun ketemu buka bersama ini. Tapi sahur bersama justru ada dalilnya sahur bersama. Kita perhatikan hadis riwayat Bukhari dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala, dia berkata tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qama ila sholati, kemudian beliau pun berdiri menuju salat. Jadi sahur bareng-bareng. Makan sahur ya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kan onoke buka bersama tok gitu ya. Ya soalnya iso gawe acara, sahur bersama kan acara ya mangan tok malian. Iya. Mosok katene sahur leren pengajian. Ya. Gak pas ya, wong ngantuk kabeh digawe pengajian teman ngantuk. Sing diarep mangane itu pengajian kan ngoten. Wong bukaane tekoni setengah 5, jam 5 seperempat. Undangane jam 4 kan ngoten ya. Pemene sahur sama kalau sempat sahur di omah dewi-dewi. Ya. Kita perhatikan di sini. Lalu berapa jarak antara adzan dan sahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yaitu qadru khamsina ayat. Seukuran 50 ayat. Ya, seukuran 50 ayat. Jadi antara sahur Nabi dengan adzan itu seukuran 50 ayat. Ya, sama sekali makan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi jangan sampai tidak makan sahur ya. Maka dari sini kita ambil faedah dari sini, dianjurkannya, diperintahkannya untuk makan sahur. Nabi SAW mengatakan faslu ma baina siyami wa siyami al-kitab aklatus sahar. Jadi perbedaan antara puasa kita dengan puasa Ahlul Kitab adalah makan sahur. Ya, jadi jangan sampai tidak makan sahur. Nabi juga mengatakan tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur itu ada keberkahan ya. Dan memang makan sahur itu mubarak. Nabi SAW juga berkata, halumma ila hadzal ghida'il mubarak. Mari ke sini menuju hidangan yang diberkahi ini. Ya, jadi sahur itu penuh berkah. Jadi jangan ditinggalkan ya. Sekalipun hanya dengan bijur atima'in, dengan seteguk air. Tasaharu walau bijur atima. Jadi makan sahurlah kalian sekalipun dengan seteguk air. Males mangan sahur, mungkin nek gitu ya. Isu-isu minum seteguk air, maka itu mubarak, diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala, mubarak. Sehingga sekalian dengan seteguk air, maka itu kalau berkah yang diberkahi sama Allah akan memberikan kekuatan kita sepanjang hari. Namanya berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak makan sahur ya enggak berkah nanti. Ya. Wong mangan dikek ganjaran kok gak gelem. Ya. Baik. Mungkin ini cukup insyaallah ya apa bisa kita bahas pada pertemuan kita di malam hari ini. Ini ada 5 poin. Poin yang ke-6 sampai dengan ke-30-nya silakan dilihat di www.attabiin.com. Ya. Poin yang ke-6 sampai ke-30-nya silakan dilihat di attabiin.com. Selama bulan Ramadan kita posting satu persatu sing gak gaptek. Sing sepuh-sepuh ya. Nanti ini disampaikan di dalam Ramadan insyaallah. Ini ada khataman kitab ini setiap sebelum berbuka.
setiap hari. Ada kita khataman kitab ini untuk anak-anak yang ngaji ya di sini ya, jam 5 sampai berbuka kita khataman kitab ini per poin masing-masing tiap hari insyaallah ya. Baik, ada pertanyaan? Oke, tang dah. Kok katusannya pada tangan? Kontak. Oke. Puasa apa? Senin Kamis. Lalu Rabunya itu ada 13, 14, 15 itu gimana? Mau menggabungkan Senin Kamis Daud 3 hari berturut-turut. Maka kita katakan tidak lebih baik. Pilih salah satu saja. Kalau Daud tok. Jangan digabung. Kenapa Nabi SAW mengatakan afdhalu shaumi syamu Daud? Puasa yang paling afdal puasa Nabi Daud sudah. Kalau kita mengambil afdal yang lain nggak perlu. Gitu ya. Kita gabung dengan Senin Kamis, kita gabung dengan 13, 14, 15 nggak jadi lebih baik. Karena ini sudah paling afdal, paling utama sudah, jangan digabung-gabung. Dan kalau kita melihat petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya dia itu senang puasa. Maka Nabi mengatakan sum likulli syahrin thalathata ayyam. Puasa setiap bulannya 3 hari. Nabi tidak menyebut tanggal 13, 14, 15 enggak, umum mutlak pokoknya. Boleh sekalipun enggak 13, 14, 15. Puasanya 3 hari setiap bulan. Cuman ada tambahan ziyadah, tambahan keterangan afdolnya puasa 3 hari setiap bulan itu 13, 14, 15. Tapi itu tidak harus di situ, bebas sesuai dengan kemampuan, keluangan waktunya. Lalu dia mengatakan, saya lebih kuat dari situ, dari itu ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, sum yaumal itsnaini wal khamis. Puasalah Senin, Kamis. Jadi Nabi memberikan pilihan. Setelah ini, ini lebih mampu pakai Senin, Kamis. Lalu dia mengatakan, saya lebih mampu dari itu. Sudah puasalah Daud, dan tidak ada lebih utama dari puasa Daud. Jadi sudah cukup. Jadi kalau jenengan mau mengamalkan puasa Daud itu sudah cukup. Tidak perlu untuk digabung dengan yang lain. Paham insyaallah ya? Karena Nabi itu menginginkan untuk kita yang ringan, kok kita memperberat. Ini ya, Nabi itu menginginkan untuk kita yang ringan. Ya, Nabi memberikan anjuran 3 itu yang paling ringan sudah. Kok merasa mampu dikasih yang lebih antep titik Senin Kamis. Merasa mampu ditambahi yang lebih antep maneh Daud. Jadi jangan kemudian diperberat. Ya wis Daud, ya Senin Kamis, ya telung dino gitu ya. Maka itu memperberat diri sendiri. Tapi juga tidak lebih baik gitu. Kalau dikatakan apa enggak boleh Ustaz? Kalau mengatakan enggak boleh enggak berani. Enggak boleh, enggak berani ngomong gitu ya. Cuman petunjuk Nabi enggak gitu. Mungkin dua-duanya. Kasih ya, setelah khair. Paham salah ya. Jadi kalau sudah Daud aja. Itu lebih baik, lebih afdal, lebih utama. Yang lain? Ya. Yang dimakan, lah punya antum habis atau pancet? Hah? Banyak variasinya. Nah. Jadi apa namanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika disebutkan sebuah hadis ya di awal-awal Riyadhus Shalihin, bagi yang masih ingat, ada seorang yang dia berinfak, bersedekah, diberikan kepada seseorang. Lalu anaknya merasa aku lebih berat, diambil itu, diminta lagi, gitu ya, diambil itu, diminta lagi sama anaknya. Maka Nabi SAW mengatakan,
laka ma akhadta ya walaka ma nawaita. Bagimu kepada anaknya apa yang kamu ambil itu sudah milikmu, dan bagimu kepada orang yang berinfak apa yang kamu niatkan. Jadi niatnya untuk si fulan diambil oleh anaknya. Paham di sini ya? Maka bagi kita apa yang kita niatkan. Sekalipun enggak nasi mangan, ya sudah, niat kita sudah beri berbuka bagi kita apa yang kita niatkan. Itu tidak akan sia-sia. Ya. Jadi innamal a'malu binniyat. Amal tergantung dengan niatnya. Seperti itu. Paham insyaallah ya? Baik, kita akhiri kajian kita di malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.